Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya M. Saiful Adam dengan NIM 02011182328320. Saya merupakan mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Angkatan 2023 kelas B. Di sini saya akan mereview film Cokro Aminoto atau Guru Bangsa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit secara singkat terkait film Guru Bangsa atau Cokro Aminoto. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seseorang yang berani melawan Belanda pada zaman penjajahan, juga perjuangan mententramkan hak dan martabat masyarakat Indonesia yang terjajah kala itu. Hindia Belanda memasuki babak baru yang berpengaruh ke kehidupan masyarakat, yakni era politik etis yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Akan tetapi, kemiskinan masih banyak terjadi, masih banyak rakyat yang belum bisa bersekolah dan kesenjangan sosial antar etnis dan kasta masih terlihat jelas pada kala itu. Di saat itulah muncul sosok seorang bernama Raden Umar Said Cokroaminoto atau kemudian dikenal sebagai Hos Cokroaminoto. Ia tidak tinggal diam melihat kondisi kejadian pada kala itu. Meskipun ia berasal dari keluarga bangsawan atau ningrat yang bisa hidup nyaman di tengah-tengah pemerintahan Belanda, tapi Cokro merasa terbelenggu melihat keadaan rakyat Indonesia yang berbanding terbalik dengan kondisinya. Cokro rela berani meninggalkan status kebangsawanannya dan bekerja sebagai kuli di pelabuhan dan ikut merasakan hidup sebagai rakyat biasa. Film ini juga mengisahkan bagaimana Cokro kecil hingga dewasa yang terlahir dari kaum bangsawan Jawa dengan latar belakang Islam yang kuat. Menceritakan bagaimana Cokro menjadi guru dari para pemimpin pergerakan seperti Soekarno. Perjuangan keterantaman hak dan martabat Indonesia yang terjajah setelah lepas dari tanam paksa di akhir tahun 1800. Baiklah, di sini saya akan sedikit menceritakan alur film Guru Bangsa atau Cokro Aminoto. Pada awal pemutaran film tergambar sosok Cokro yang diperankan oleh Reza Rahardian yang sedang berada di dalam suatu penjara bernama Kalisosok dengan seorang Belanda yang meminta pengakuan dari Cokro mengenai kerusuhan yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Umar Said Cokroaminoto atau Cokro lahir pada tanggal 16 Agustus 1882 di Madiun, Jawa Timur dari kaum bangsawan Jawa. Sehari-hari ia berpakaian beskap dan kain sarung batik dan hidup nyaman tidak seperti kebanyakan rakyat Indonesia. Cokro kecil pernah melihat seorang pekerja Indonesia yang disiksa atasnya yang orang Belanda karena melakukan keteledoran. Darah yang terpecik di antara hamparan kapas menjadi potret yang terekam kuat di benaknya dan membekas dalam hatinya. Sehingga dia pun berkeinginan kuat untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan Belanda yang pada saat itu dinamakan Hindia Belanda. Memasuki masa dewasa pada tahun 1904, Cokro lalu menikah dengan Soeharsikin, seorang putri Bupati Ponorogo, dan bekerja pada orang Belanda. Cokro menjadi salah satu pegawai pemerintah Hindia Belanda dengan posisi sebagai juru tulis Patingawi. Perlakuan tak adil kembali mengusik hatinya. Sikap perlawanan di kala itu hanya menimbulkan masalah dengan atasannya Belanda tersebut, tapi juga mertuanya Mangwesomo, mertuanya yang pada saat itu ayah mertuanya adalah seorang bupati dan orang terpandang. Akhirnya Cokro pun memutuskan untuk pergi dari tempat yang tinggalnya dengan keadaan pada saat itu istrinya Soeharsikin sedang hamil muda. Cokro pun
Hijrah, kata yang menjadi kunci perjuangan dan napas film ini dan juga keinginannya yang menginginkan kemerdekaan. Cokro pindah ke Semarang. Di sanalah Cokro bertemu beberapa tokoh yang kemudian ikut membentuk karakter dirinya dan juga Cokro memulai bersentuhan dengan wacana pergerakan politik untuk memperjuangkan nasib Bumiputra. Di Semarang, Cokro bertemu dengan Ibrahim Jamali, yang mana mereka di Semarang berdiskusi tentang bagaimana cara rakyat bisa terbebas dari penjajahan Belanda dan memang penyebaran agama Islam sedang mengikat dengan aspek pencarian daerah dan pemimpin itu memimpin sebuah organisasi. Menurut koran Medan Priyayi milik Tirto Hadisuryo, ada salah satu kata pada saat itu menjadi buah bibir Satyagraha. Perjuangan tanpa kekerasan, karena itulah yang disebut hijrah sesungguhnya. Ibrahim Jamali menyarankan Cokro untuk pergi ke Surabaya karena di sanalah banyak tokoh masyarakat yang akan bisa membantu dan bekerja sama dengan Cokro dalam mencapai tujuannya. Pada 6 Januari 1913, Cokro hijrah lagi ke Surabaya. Kali ini istrinya ikut pindah mendampingi Cokro. Ia kemudian berjuang bersama Haji Samhudi mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam atau SI. Cokro yang intelektual, pandai bersiasat, dan orang ulung disegani kawanan maupun lawan. SI berkembang menjadi organisasi dengan anggota 2 juta orang yang berasal dari berbagai kelas sosial, atau biasa dikenal dengan sama rata sama rasa. Menjadi paham yang disebarkannya, diceritakan ini membuat rakyat kecil penjual bangku pun bisa mengenakan beskap dan kain sarung batik dengan motif yang awalnya hanya boleh dikenakan priyayi Jawa. Di sisi lain, ada juga kaum priyayi yang protes pada Suarsikin akan paham Cokro yang membuat mereka turun kelas. Rumah Cokro dikenal sebagai rumah peneleh pun menjadi rumah kos banyak pemuda berpendidikan. Dari Agus Salim, Tanta Ginting, Muso, hingga Kusnos Suekarno. Rumah peneleh menjadi rumah beragam ideologi dan nilai. Cokro menerima semuanya, asal tanpa kekerasan. Saat itu, paham Ahimsa yang dianut Gandhi di Indonesia mendunia. Di sisi lain, revolusi Bolshevik tengah terjadi di Uni Soviet dan turut menjadi inspirasi. Beda pandangan ini akhirnya menjadi SI terpecah sebagai SI Merah, cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Di Surabaya, Cokro bekerja di salah satu surat kabar pada masa itu dengan tulisan-tulisan di dalam surat kabar itu sangat mengecam pemerintah kolonial Belanda. Di Surabaya pula Cokro bertemu dengan Stella atau Chelsea Island yang merupakan anak berdarah Indo atau Belanda yang terancam dipulangkan Belanda ke negara asalnya. Stella banyak bertanya kepada Cokro seperti pertanyaan tentang nama Indonesia dan meminta bantuan Cokro untuk menolong dia agar tidak dipulangkan ke Belanda. Cokro yang begitu tegar menghadapi integrasi petugas Belanda di penjara Kalisosok, Surabaya tahun 1921, namun ternyata seringkali terlibat pergaulan emosional dalam memutuskan langkahnya, sehingga sempat memarahi Putri Siti Auteri yang belum mengerti apa-apa akibat terlalu pusing memikirkan masalah bangsanya. Sosok bapak yang mampu mengayomi bukan hanya anak-anak kandungnya, namun juga anak-anak kenalannya seperti Suekarno, Muso, Semaun, dan lain-lain. Ternyata sempat galau di kala perjuangan dan mendapat tekanan berat baik dari pihak Belanda maupun dari pengikutnya sendiri yang berseberangan jalan dengannya. Cokro yang ternyata terlalu sibuk memperjuangkan nasib bangsanya hingga digambarkan dalam film ini tidak sempat melepas kepergian.
Suharsikin yang wafat hanya beberapa meter jaraknya dari tempat ia sedang berorasi di depan massa Surabaya yang butuh wejangan darinya. Istrinya, wanita yang telah dinikahi selama 15 tahun tersebut, wafat seorang diri di kamar tidurnya di saat sang suami sedang berpidato di halaman depan rumah mereka. Bagaimana akibat sifat selalu menjadi penengah, justru Pak Cokro tak mampu mencegah Semaun yang ambisius untuk memisahkan diri dari Serikat Islam yang didirikan Cokro. Sehingga di era 1920-an terdapat dua Sarekat Islam. Sarekat Islam Hijau pimpinan Hos Cokro dan Agus Halim yang lebih mengutamakan peningkatan kualitas pendidikan bangsa untuk mencetak pimpinan-pimpinan yang mampu memerdekakan Hindia Belanda dari penjajahan kelak. Contohnya hasilnya adalah Kusno yang kemudian hari lebih kita kenal sebagai Presiden RI pertama, I.S. Soekarno, dan juga sekedar Marijan Kartosuwiryo yang sayangnya di era 1950-an sampai 1960-an justru memimpin pemberontakan terhadap RI dengan Darul Islamnya dan akhir tewas di hadapan regu tembak. Sarekat Islam Merah pimpinan Semaun yang lebih beraliran kiri alias komunis. Anggota utamanya adalah para tokoh-tokoh yang kemudian di era kemerdekaan merubah SI Merah menjadi terang-terangan merah, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI. Mereka lalu tewas akibat terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun, yaitu Muso, Alimin, dan Darsono. Sekalipun SI tidak secara tegas menyatakan dirinya sebagai partai politik, namun tindak tanduknya jelas-jelas menantang sikap penjajahan di Indonesia. Aksi-aksi SI di daerah-daerah senantiasa membela kepentingan rakyat, terkadang sampai kepada perlawanan yang mengakibatkan pertumpahan darah. Peristiwa di Cimareme, Garut telah menyebabkan Cokroaminoto ditangkap dan ditahan di penjara. Sampai pada akhir dari cerita ini, makna hijrah masih membuat bingung Cokro dan menganggap hijrahnya itu adalah berpindah dari satu penjara ke penjara lain. Setelah hampir 9 bulan Cokro di penjara, ia dibebaskan dinyatakan tidak bersalah. Dalam akhir perjalanannya, Cokro pun menulis sebuah surat di dalam penjara yang isinya, "Ya Allah, masihkah aku pada kiblatmu ketika engkau bawa aku dari penjara satu ke penjara lainnya, ataukah penjara adalah hijrahku memahami manusia dan memerdekakannya? Ya Allah, inikah jalan panjang hijrahku?" Cokro pun dibebaskan setelah 6 bulan di penjara karena tidak terbukti bersalah. Kata Indonesia digunakan oleh kaum Bumi Putra menggantikan Hindia Belanda. Sarekat Islam terbelah menjadi dua, satu tetap mengikuti Cokro dan Agus Salim, dan satu lagi mengikuti Samuan menjadi Sarekat Islam Merah cikal bakal Partai Politik Komunis Indonesia. Kemudian Utari menikah dengan Kusno atau Soekarno setelah beberapa bulan ibunya wafat. Cokroaminoto wafat pada tahun 1934 di Yogyakarta. Kusno atau Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Ia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Samuan dibuang ke luar negeri, tetapi setelah merdeka ia kembali ke Indonesia dan menjadi penasihat pribadi Presiden Soekarno. Agus Salim menjadi Menteri Luar Negara Indonesia yang pertama setelah Indonesia merdeka. Sekian itu saja yang dapat saya ceritakan singkat terkait alur cerita film Guru Bangsa atau Cokroaminoto. Baiklah, langsung saja saya menyampaikan pendapat, kelemahan, dan kelebihan terhadap film tersebut.
Kelemahan film tersebut, penggunaan 3 bahasa sekaligus yakni Belanda, Indonesia, bahkan bukan Melayu dan Jawa. Di film ini, sebagai rakyat jelata yang diceritakan seharusnya hanya paham bahasa Jawa saja, tapi di film ini ketika menggunakan bahasa Belanda mereka pun dapat memahaminya. Para tokoh tidak menggunakan bahasa Jawa secara menyeluruh dalam keseharian. Ketiga, kurangnya penjelasan mengenai siapa tokoh yang muncul dalam memerankan tokoh tersebut, membuat penonton kebingungan dan harus menebak-nebak. Keempat, alur yang kurang rapi yakni kilas balik yang membuat film tidak sistematis. 5. Kurangnya penjelasan mengenai asal mula suatu tokoh hadir sebagai siapa dan memiliki kepentingan apa. Kelebihan film tersebut. 1. Setiap pemain memerankan perannya dengan sangat baik dan sangat mendalami karakter masing-masing tokoh tersebut. Terutama Reza Rahardian yang berperan sebagai tokoh utama yakni Cokro dalam film ini. Reza sangat mendalami perannya sehingga membuat kita terbawa pada suasana yang diceritakan. Selain drama yang disuguhkan, di film ini juga menyampaikan pesan moral yang sangat dalam tentang kehidupan yang sangat memprihatinkan pada zaman dulu. Yang kedua, tokoh utama di film ini sangat berhasil mengaduk emosi penonton dalam setiap kejadian, terutama ketika detik-detik terakhir istri Cokroaminoto akan wafat, mampu menggambarkan kesedihan yang juga sampai ke hati penontonnya. Ketiga, film ini juga membuat beberapa scene yang benar-benar seperti kayak tahun-tahun lama atau pada zaman dulu, baik secara scene, pakaian, perabotan yang digunakan pada syuting film tersebut. Salah satu alasan kenapa dibuatnya film ini untuk memberikan pembelajaran dan menjadi media pembelajar sejarah dan politik berbangsa yang bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan kondisi Indonesia saat itu. Sekaligus mengingatkan bagaimana jasa pahlawan-pahlawan kita dalam kontribusinya melawan penjajahan dan memperjuangkan rakyat hingga akhir hayatnya. Baik guys, sekian dari penjelasan review yang saya jelaskan terkait film Cokroaminoto atau Guru Bangsa. Sekian, terima kasih.